nama saya Rima Yolanda, mahasiswa program studi Profesi Nurse Ikes Dr. Subandi Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait perineal hygiene pada ibu postpartum atau post melahirkan dengan persalinan normal. Perineal hygiene ini sendiri sama halnya dengan perawatan perineum atau kebersihan pada perineum. Tentunya mungkin banyak yang belum tahu apa itu perineum. Kita bahas dulu. Perineum ini sendiri merupakan kulit yang terletak di antara kedua paha yang membatasi antara lubang anus dengan lubang vagina. Kenapa perineum ini sendiri perlu dilakukan perawatan? Utamanya pada ibu yang baru selesai melahirkan atau post melahirkan. Biasanya ada dua kemungkinan hal yang dapat menyebabkan perineum ini bermasalah. Permasalahannya itu adalah adanya robekan atau ruptur pada perineum itu sendiri. Ruptur ini sendiri diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, ruptur secara alami, dan yang kedua, ruptur yang disengaja, yaitu dengan dilakukan episiotomi atau pemotongan. Ruptur yang terjadi secara alami ini sendiri dapat terjadi biasanya pada ibu hamil yang baru pertama kali hamil dan baru pertama kali melahirkan. Biasanya pada ibu yang baru melahirkan ini lubang vaginanya masih sempit, sehingga ketika proses pengeluaran janin dan proses untuk mengeran dapat mendorong atau menekan dari perineum sendiri, sehingga perineumnya rawan untuk mengalami robekan. Kemudian untuk yang kedua adalah perineum robek akibat disengaja untuk diberikan tindakan episiotomi atau pemotongan. Hal itu disebabkan oleh biasanya janin yang ada pada ibu itu kondisinya itu janinnya besar, sementara lubang dari jalan lahir ibu sendiri ini tidak bisa untuk mengeluarkan janin dari dalam tubuh ibunya, sehingga perlu dibuatkan jalan buatan atau melebarkan dari jalan lahir bayi janin itu sendiri dengan dilakukan pemotongan pada bagian perineum sendiri. Mungkin nanti bisa dilihat di leafletnya sudah ada terkait dengan gambar perineum, bagian perineum letaknya di sebelah mana, seperti itu. Kemudian kenapa perlu dilakukan perawatan? Karena ketika mengalami robekan tentunya dilakukan sebuah penanganan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan heading atau penjahitan pada perineum itu sendiri. Ketika sudah mengalami ruptur atau robekan, maka terdapat luka yang kemudian rentan terhadap kontaminasi dari bakteri dan dapat menimbulkan resiko infeksi, sehingga perlu dilakukan perawatan yang baik, yang tepat untuk mencegah terjadinya infeksi ini sendiri. Perawatan perineum ini sendiri tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri atau mencegah terjadinya resiko infeksi, tetapi juga berfungsi atau bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Karena ketika kita melakukan perawatan yang baik, yang bersih, tentunya dalam proses penyembuhan dari lukanya itu sendiri akan semakin cepat. Dalam melakukan perawatan perineum atau kebersihan pada perineum dianjurkan dalam 3 waktu atau 3 time. Yang pertama pada saat ibu mandi, kemudian yang kedua pada saat setelah selesai buang air besar, dan setelah selesai buang air kecil. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi atau faktor yang dapat mempengaruhi perawatan pada perineum ini sendiri. Yang pertama adalah faktor dari gizi. Kenapa gizi ini sangat penting? Karena asupan gizi yang baik ini sendiri dapat berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan dari luka itu sendiri, terutama asupan protein. Apabila kita melakukan perawatan yang baik tetapi asupan gizi kita tidak cukup, juga tidak bisa menunjang dari proses penyembuhan luka itu sendiri, sehingga diharapkan keduanya bisa berjalan bersama-sama. Yang kedua, faktor obat-obatan mungkin bisa juga mempengaruhi dengan hormon dari
pengaruh hormon dari obat-obatan tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor keturunan dan juga bisa dengan budaya, terkait budaya dalam melakukan kebersihan terhadap vagina atau alat kelamin itu sendiri. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang bisa digunakan dalam melakukan perawatan perineum ini sendiri. Sebetulnya alatnya sama saja seperti biasanya, tetapi mungkin di sini penekanannya adalah lebih ke cara-caranya yang harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Alat-alatnya itu diantaranya yang pertama air antiseptik atau air bersih, kemudian yang kedua adalah pembalut yang bersih, kemudian yang ketiga handuk, dan yang keempat adalah celana dalam. Alatnya cuma simpel itu saja. Kemudian langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama adalah siapkan dulu celana dalam yang sudah bersih dan pembalut yang bersih. Kemudian posisikan pembalut dari atas kemudian belakang, usahakan untuk berada di posisi yang tepat sehingga tidak mudah untuk bergeser. Kemudian yang kedua adalah pada pembalut yang sudah kotor atau yang sudah lama tidak digunakan, cara untuk melepasnya sendiri juga sama, yaitu dari depan ke belakang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontaminasi dari anus ke vagina atau anus ke kelamin. Kemudian yang ketiga, lakukan pembersihan menggunakan air antiseptik atau air mengalir dari depan ke belakang. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya paparan bakteri yang berasal dari anus menuju ke vagina. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembersihannya itu dari depan, otomatis air itu akan mengalir dari vagina menuju ke anus. Tapi kalau misalkan kita membersihkannya salah dan itu berada di anus kemudian ke vagina, takutnya nanti bakteri yang ada di anus itu akan mengkontaminasi dari vagina itu sendiri. Karena di dalam anus itu sendiri kan juga banyak terdapat bakteri yang mungkin bisa timbul karena dari sisa-sisa kotoran atau juga dari bakteri sistem pencernaan itu sendiri. Apalagi jika pada ibu postpartum yang ada ruptur pada perineumnya ini sendiri kan ada jahitannya. Jadi takutnya nanti kalau misalkan proses pembersihannya itu salah, akan mengkontaminasi dari lukanya sehingga dapat beresiko terhadap adanya infeksi dari luka tersebut yang dapat menghambat proses penyembuhan luka dari perineum ini sendiri. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pembersihan dengan air antiseptik, dilakukan pembersihan dengan air hangat. Tujuannya adalah untuk mematikan bakteri-bakteri yang mungkin pada saat dilakukan pembersihan ada yang berada masih tertinggal di area perineum ini sendiri. Setelah itu dikeringkan menggunakan handuk. Cara mengeringkannya itu adalah dengan ditempelkan dan ditepuk-tepuk pada area yang mengalami luka untuk melakukan pengeringan. Tidak dianjurkan untuk dibersihkan atau dikeringkannya dengan digosok-gosok karena dikhawatirkan akan merusak jaringan yang sudah mengalami perbaikan di sana atau sudah terbentuk proses penyembuhannya. Kemudian hindari untuk memegang kemaluan secara langsung sampai kondisi dari perineum ini sendiri benar-benar sudah sembuh. Kemudian yang terakhir adalah hindari juga untuk terlalu lama berdiri dan terlalu lama duduk untuk mengurangi tekanan pada alat kelamin. Pada saat tidur pun dianjurkan untuk posisinya tidurnya miring. Untuk ibu-ibu yang pada masa postpartum atau post melahirkan dengan robekan perineum ini sendiri, dianjurkan juga untuk melatih sering-sering menggunakan senam Kegel. Fungsinya adalah untuk meningkatkan sirkulasi peredaran darah yang ada di area vital, kemudian juga berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot-otot yang ada di area vagina itu sendiri. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah selalu kondisikan dari kondisi kelamin ibu ini sendiri bersih dan tidak lembab seperti itu.
dianjurkan juga untuk mengganti pembalut kurang lebih sehari 4-6 kali penggantian agar kondisi dari kelamin itu masih tetap dalam kondisi bersih dan terjaga. Kemudian bila memang timbul nyeri, biasanya ada perasaan timbul nyeri bisa dilakukan dengan relaksasi nafas. Kemudian yang ketiga, apabila ada timbul rasa gatal itu normal karena biasanya gatal itu timbul karena sedang ada proses penyembuhan luka. Sehingga bila memang timbul gatal dan ibu merasa tidak nyaman, bisa ditangani dengan melakukan berendam dengan air hangat, tapi bukan air panas. Takutnya kalau misalkan dengan air panas akan merusak jaringan-jaringan luka yang ada di perineum ibu. Kemudian yang terakhir adalah bisa menggunakan pembersihan sehari 3-4 kali dengan menggunakan air dan air sabun yang dianjurkan untuk organ vital itu sendiri. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan.